Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kepada kita, dan nikmat besar yang merupakan nikmat yang harus terus-menerus kita syukuri adalah nikmat iman. Nikmat diberikannya kita keimanan. Karena betapa banyak manusia yang mereka telah mendengar tentang keimanan, mendengar tentang datangnya Rasulullah SAW, namun mereka enggan untuk mengikuti keimanan tersebut, enggan untuk mempelajari tentang keimanan tersebut, sehingga semakin lunturlah iman yang ada dalam hati mereka. Karena sesungguhnya iman ini ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Maka cara mensyukuri nikmat iman yang telah Allah SWT berikan kepada kita adalah terus berusaha menambah keimanan tersebut. Bagaimana cara menambahnya? Cara menambah keimanan tersebut diantaranya dan sebab yang besar yang menjadikan iman terus bertambah adalah dengan terus mempelajarinya, dengan terus mempelajari jalan-jalan keimanan tersebut. Nah, karena itu Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita tentang keimanan yang begitu banyak cabangnya, yang begitu banyak bentuknya, yang tentunya seorang perlu untuk mempelajarinya, dari mulai yang terbesarnya hingga yang terkecil. Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, fa'alaha qaul la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit thariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. Banyak cabang-cabangnya, banyak bentuk-bentuknya, yang tentunya seorang perlu untuk mempelajarinya, seorang perlu untuk mengetahuinya, untuk terus memupuk dan meningkatkan keimanannya. Fa'alaha, yang paling tinggi iman tersebut adalah la ilaha illallah, itu keyakinan seorang tentang tauhid, ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, kemahasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini yang paling tinggi keimanan seorang ketika dia merealisasikan, mewujudkan la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Yang bahkan Rasulullah SAW kabarkan bagi seorang yang dia merealisasikan keimanan tersebut, puncak keimanan tersebut dengan sebenar-benarnya, maka dia akan masuk surga. Maka dia akan masuk surga. Wa adnaha, dan iman yang paling rendahnya, iman yang paling bawahnya tingkatannya adalah imatatul adha anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau kita perhatikan, yang paling tinggi adalah hak Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan, berarti menjaga hak-hak manusia. Demikianlah bentuk keimanan. Maka keimanan seorang ini berkaitan dengan menjaga hak-hak Allah. Keimanan seorang ini berkaitan dengan menjaga hak-hak manusia. Dan Rasulullah SAW juga kabarkan, wal haya'u syu'batun minal iman. Bahkan rasa malu yang ada dalam diri seorang ini adalah bagian dari keimanan. Maka kewajiban kita adalah terus untuk mempelajari tentang keimanan tersebut dan terus untuk berusaha untuk memupuk keimanan tersebut. Dan ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Iman adalah sesuatu yang terangkum dari keyakinan yang berada dalam hati, ucapan yang diutarakan oleh lisan, dan juga amalan yang diwujudkan oleh anggota badan. Itu adalah iman. Maka para ulama menjelaskan al-iman i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Yang namanya iman, maka iman itu mencakup, terdiri dan terusan dari keyakinan dalam hati,
yang dilakukan dengan hatinya, kemudian juga yang dilakukan dengan lisannya, kemudian juga yang dilakukan dengan perbuatan. Yang dilakukan dengan lisan yaitu ucapan seorang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Maka itulah pintu masuknya. Pintu masuknya dia ke dalam Islam, dan itu merupakan bentuk dari keimanan, yaitu keimanan dengan lisan. Adapun iman dengan perbuatan, maka dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala berupa salat, berupa puasa, berupa zakat, kemudian haji dan lainnya, amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh arkan. Selain itu, iman juga mencakup sesuatu yang berada dalam hati. Dan sesuatu yang berada dalam hati ini ada dua macam. Yang pertama adalah keyakinan. I'tiqad, itu apa yang dia yakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia yakini tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia yakini tentang kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya. Apa yang dia yakini tentang rasul-rasul yang telah Allah utus kepada manusia. Apa yang diyakini tentang hari kiamat, dan apa yang diyakini tentang takdir yang telah Allah tetapkan. Ini keyakinan hati. Yang kedua yang juga terdapat dalam hati adalah amalan hati. Amalan hati ini pun bagian dari iman. Bahkan ada kalanya seorang dengan sebab amalan hati ini dia bisa menggapai kedudukan yang tinggi yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain yang tidak memiliki amalan hati yang sama dengan dia. Apa saja bentuk amalan hati tersebut? Banyak bentuknya amalan hati. Yang kalau dalam amalan zahir anggota perbuatan kita bisa melihatnya dengan mata, tapi amalan hati adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata. Contohnya adalah al-khauf, rasa takut. Inilah amalan hati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hakikat orang-orang yang beriman yang sempurna. Apa itu? Allah Subhanahu firman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah sebutkan 3 hal yang ada pada diri mukmin yang hakiki. Yang ketiga-tiganya adalah amalan hati. Yang pertama apa? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika diingatkan tentang Allah, ketika disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala kepada dia, maka wajilat qulubuhum, hati mereka takut. Wajilat, dan takutnya hati sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita lihat. Seorang satu dengan yang lain berbeda-beda rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan amalan hati ini bertingkat-tingkatlah keimanan seseorang. Dan karena amalan hati yang merupakan rasa takut tersebut berbeda-beda, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Orang yang dia memiliki rasa takut dalam hati, amalan hati, maka kalau dia dibacakan tentang ayat-ayat Allah, bertambah imannya, akan menambah keimanan. Itu yang kedua. Amalan hatinya adalah bertambah dia keimanannya ketika dia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW mengabarkan tentang 7 golongan orang yang kelak akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Di mana di hari tersebut tidak ada naungan, tidak ada bayangan yang menaungi, tidak ada teduhan kecuali teduhan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salah satunya adalah seorang yang ketika dia sendirian fadat ainah, dia mengingat Allah kemudian bercucurlah air matanya. Tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada orang yang mendengar tangisnya, sendiri dia. Tapi karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalirlah air matanya. Ini disebabkan apa? Amalan hati, yaitu al-wajh, al-khauf min Allah,
rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT sebutkan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka lah orang-orang yang bertawakal. Itu juga amalan hati. Tawakal itu adalah amalan hati. Maka ikhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, penting bagi kita untuk selalu memperhatikan amalan hati kita, sebagaimana penting bagi kita untuk memperhatikan amalan dari anggota badan kita, perbuatan dari anggota badan kita. Karena sesungguhnya iman itu bukan hanya pada amalan-amalan jawarih, bukan pada amalan-amalan anggota badan, namun iman itu juga mencakup amalan-amalan hati. Di antara rasa takut, rasa cinta, rasa harap, cemasnya dia, rasa bergantungnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikarenakan pentingnya amalan hati tersebut, maka pembahasan kita pada pagi hari ini masuk pada bab yang berkaitan dengan salah satu dari amalan hati yang apabila seseorang mewujudkan amalan ini, ada amalan ini dalam dirinya, salah satu amalan hati ini dalam dirinya, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman, merasakan betapa lezatnya keimanan, yaitu apa? Al-hubbu fillah, cinta karena Allah, mencintai seorang, mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah amalan hati, itu al-hubbu. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah bawakan bab di dalam kitab ini yang berjudul Bab Fadlil Hubbi Fillah wal Hathi Alaih wa I'lami Rajuli Man Yuhibbuhu Annahu Yuhibbuhu wa Mada Yaqul Lahu Ida A'malahu. Bab tentang keutamaan mencintai karena Allah dan anjuran agar kita mencintai seseorang karena Allah, serta anjuran untuk mengabarkan kepada orang yang dicintainya tersebut bahwasanya dia mencintainya karena Allah, serta penjelasan tentang bagaimana cara dia merespon orang yang mengatakan bahwasanya aku cinta kepadamu karena Allah. Maka dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bawakan beberapa dalil-dalil baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya amalan ini, amalan hati, yaitu al-hubbu fillah. Yang pertama, di dalam surat Al-Fath Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifatnya orang-orang yang beriman yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka dikatakan para sahabat karena mereka lah orang-orang yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam di kehidupan beliau di dunia ini dan membela beliau, beriman kepada beliau, kemudian membela beliau dan mempertaruhkan apa yang mereka miliki untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan mendakwahkan Islam. Allah Subhanahu wa taala firman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ليغيظ بهم الكفار. Allah Subhanahu wa taala firman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang bersamanya mereka adalah orang-orang yang kuat, memiliki ketegasan, sikap tegas pada orang-orang kufar. Ruhama'u bainahum. Adapun sesama mereka, maka mereka adalah orang-orang yang ruhama, orang-orang yang memiliki rahmah dan kasih sayang, yaitu saling mencintai di antara mereka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka adalah generasi terdepan di umat ini.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ada pada manusia. Dan umat terdepan dari kalangan umat Islam ini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mencintai para sahabat adalah hal yang wajib. Dan menghina para sahabat adalah hal yang diharamkan, bahkan termasuk perbuatan kemunafikan. Karena ketika seorang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang merendahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lain tidak bukan itu akan berdampak pada ajaran Islam yang mereka ajarkan kepada generasi berikutnya. Karena mereka lah yang menyampaikan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menyampaikannya. Ketika mereka dicela, ketika mereka direndahkan, ketika mereka diragukan tentang keimanannya, maka berarti diragukan tentang ilmu yang disampaikan oleh mereka kepada generasi yang berikutnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya mencela para sahabat ini termasuk bentuk dari bentuk-bentuk kenifakan. Maka Allah SWT sebutkan tentang sifat mereka, yaitu apa? Ruhama'u bainahum. Mereka lah orang-orang yang ruhama, orang-orang yang memiliki kasih sayang, yaitu saling mencintai di antara mereka. Ini menegaskan bahwasanya sifatnya orang-orang yang beriman, sifatnya generasi yang terdepan adalah mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejarah telah menuliskan bagaimana cintaan mereka satu dengan yang lain. Tatkala orang-orang Muhajirin datang ke kota Madinah, yang ketika itu mereka datang dalam keadaan tidak membawa perbendaharaan, karena mereka tinggalkan di kota Mekah untuk menyelamatkan diri mereka dengan membawa keimanan. Mereka datang ke suatu kota yang di mana tidak ada hubungan darah dan nasab antara mereka. Tidak mereka kenal satu dengan yang lain sebelumnya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala gambarkan walladzina tabawwa'ud dara wal imana yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang yang telah menduduki kota Madinah sebelumnya, yang telah menempati kota Madinah, yaitu kaum Ansar, mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke mereka, yaitu orang-orang Muhajirin yang datang dari kota Makkah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan ketika mereka datang, mereka kedatangan penduduk baru di kota mereka, tidak merasa sampai hatinya, tidak merasa kemudian hasad, tidak merasa bahwasanya ini orang-orang yang sudah dahulu masuk sudah dahulu beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian timbul hasad. Tidak demikian. Beda dengan kebanyakan manusia yang ketika dia mendapati orang lain telah memiliki keutamaan, telah mendahului mereka dalam sebuah hal, menjadi hasad, menjadi tidak senang, menjadi memperlakukannya dengan tidak adil, karena dia ingin menjadi yang terdepan. Tidak demikian orang Ansar. Meskipun mereka bukanlah orang yang bersamai Nabi SAW sejak awal dakwah beliau, namun mereka tidak menjadikan mereka hasad kepada orang-orang yang bersamai Nabi SAW dalam dakwah beliau sejak awal. Allah sudah gambarkan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak butuh mereka terhadap apa yang telah diberikan kepada orang Muhajirin tersebut berupa keutamaan iman yang lebih dahulu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan mereka lebih memprioritaskan saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin tersebut dibandingkan diri mereka, padahal mereka butuh. Sehingga disebutkan sebagian mereka ada yang membagi hartanya, membagi dua hartanya dengan kaum Muhajirin. Di antara mereka ada yang memberikan tempat untuk tinggalnya. Di antara mereka ada yang kemudian jumlah istri yang berlebih dari yang dia diperbolehkan untuk memilikinya, kemudian dia
serahkan kepada saudaranya, dia pilih terlebih dahulu, kemudian dia berikan, dia ceraikan, kemudian dinikahi oleh muhajir. Yang demikian ini menunjukkan betapa cintanya mereka satu dengan yang lain, dan kecintaan tersebut bukanlah karena mereka memiliki hubungan nasab. Kecintaan tersebut bukanlah karena mereka kenal sebelumnya satu dengan yang lain, bukan. Kecintaan tersebut adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang sifat mereka ruhama'u bainahum. Maka dalam ayat ini terdapat keteladanan dan terdapat anjuran bagi orang-orang yang beriman agar mereka mencintai satu dengan yang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang beliau bawakan dalam bab ini, yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila seorang memiliki ketiga-tiganya maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Iman itu punya rasa. Iman itu ada halawahnya, ada rasa manisnya. Yang rasa manisnya iman bukan dirasakan dengan lisan, tapi rasa manisnya iman itu dirasakan dengan hati. Bagaimana hatinya tentram, bagaimana hatinya menjadi tenang ketika dia disuruh kepada keimanan, tidak berat ketika menjalankan perintah-perintah Allah. Ketika dia dihadapkan pada sebuah ujian, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan, maka imannya tersebut akan menjadikan dia berhasil dalam ujian tersebut. Inilah orang yang merasakan manisnya iman. Sehingga tidak jarang kita dengar bagaimana kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka mengorbankan harta, nyawa, keluarganya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana mereka mengorbankan diri mereka tatkala Rasulullah SAW mengajak mereka untuk mendakwahkan Islam, harus melawan bangsa yang lebih kuat dibandingkan mereka, harus melawan jumlah yang lebih banyak dibandingkan jumlah mereka. Tidak gentar, tidak takut, tidak kemudian mereka menginginkan adanya balasan, tidak. Bahkan sebagian anggota keluarga mereka hilang karena berjuang bersama Rasulullah SAW tidak menjadikan mereka bersedih selama Rasulullah SAW bisa diselamatkan, selama Rasulullah SAW pulang dalam keadaan selamat. Mereka tebus dengan bapak ibu mereka, mereka tebus dengan darah dan harta mereka. Kenapa bisa demikian? Yang demikian itu dikarenakan mereka adalah orang-orang yang telah merasakan manisnya iman. Bagaimana cara meraih manisnya iman tersebut? Rasulullah SAW kabarkan kepada kita. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika seorang menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya, dibandingkan anaknya, dibandingkan keluarganya, dibandingkan hartanya, bahkan dibandingkan dirinya sendiri. Ketika seorang dia telah menjadikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah kecintaan yang terdepan, datang perintah Allah, maka akan selalu dia prioritaskan. Datang perintah dari Rasulullah SAW, akan selalu dia prioritaskan dibandingkan yang lain, dibandingkan anak-anaknya, dibandingkan hartanya, dibandingkan keluarganya. Karena betapa banyak manusia ini dia kalah kecintaannya kepada Allah dibandingkan kecintaan dia kepada selain Allah, dibandingkan kecintaan dia kepada keluarganya, dibandingkan kecintaan dia kepada hartanya, dibandingkan kecintaan dia kepada kedudukannya, dibandingkan kecintaan dia kepada urusan-urusan dunia. Kalah. Ketika dihadapkan dua kecintaan tersebut, maka akan tampaklah mana yang lebih dia prioritaskan. Dan Allah SWT telah mewanti-wanti kita, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa amwalukum ihtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi.
katakanlah, jikalau bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian dan juga harta yang kalian kumpulkan dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya serta rumah-rumah yang telah kalian senangi untuk tinggal di dalamnya ini lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan dibandingkan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah akibat. Ini adalah sebuah celaan bagi orang-orang yang mereka lebih mencintai perkara-perkara tersebut dibandingkan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Maka sebab pertama yang akan mendatangkan manisnya iman adalah menjadikan kecintaan pada Allah dan Rasulnya lebih didahulukan dibandingkan yang lain. Datang perintah Allah, datang sunnah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam akan lebih dia dahulukan dibandingkan cintanya dia kepada harta, cintanya dia kepada kedudukan, cintanya dia kepada pujian manusia, cintanya dia kepada keluarga. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini yang ada dalam bab ini, yaitu apa? Mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu mencintai seorang karena Allah? Yaitu dia berkasih sayang dengan orang lain. Dia menjalin hubungan keakraban, kedekatan dengan orang lain dikarenakan orang tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta karena Allah. Senang kepada orang tersebut, memuliakan orang tersebut, menghormati orang tersebut bukan karena kedudukan yang dia miliki. Bukan karena khawatir kalau kemudian dia akan disebut orang demikian, bukan. Tapi karena orang tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih apabila orang tersebut adalah orang yang telah mendapatkan rekomendasi kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, telah mendapatkan pernyataan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mencintainya. Dan karena itu mencintai para sahabat, mencintai Ansar, mencintai Muhajirin termasuk bagian dari keimanan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Maka seorang akan mendapatkan manisnya iman kalau dia bisa menumbuhkan dalam hatinya kecintaan ini, yaitu cinta kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan bentuk kecintaan tersebut berarti apa? Ketika ada seorang dia bertakwa kepada Allah, ketika ada seorang dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menjadikan dia cinta dan senang bersama orang tersebut, senang untuk berteman dengan orang tersebut, ingin untuk terus bersama orang tersebut, berkumpul bersama orang tersebut, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah wujud dari cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya temannya tersebut melakukan kesalahan kepada dirinya dalam bermuamalah, maka mudah baginya untuk memaafkannya, mudah baginya untuk memberikan uzur kepada saudaranya dan berusaha untuk menyelamatkan saudaranya kalau seandainya saudaranya terjerumus dalam kemaksiatan. Ini adalah wujud cinta karena Allah. Bukan justru malah semakin memperburuk kondisi saudaranya, bukan malah justru menjadikannya musuh yang tidak mau untuk melihatnya, tidak mau untuk berteman bersamanya, atau bahkan sampai menyakitinya. Bukan demikian cinta karena Allah. Cinta karena Allah adalah ketika seorang dia berteman, ketika seorang senang berkasih sayang dengan orang lain dikarenakan ketakwaan orang tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hakikat cinta karena Allah. Dan barang siapa bisa merasakan hal tersebut di dalam hatinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Karena berarti dia bisa mengalahkan kepentingannya untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang ketiga, wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu, yaitu dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dari kekufuran. Kama yakrahu an yuqdhafa fin nar, sebagaimana dia tidak senang kalau dia dilemparkan dalam api. Yaitu ini juga sama amalan hati, yaitu al-qurb,
benci dia kalau harus terjerumus dalam kekufuran, benci dia kalau harus terjerumus ke dalam kesyirikan, benci dia kalau harus terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ini adalah hal yang apabila seorang mewujudkan dalam hatinya, ketiga-tiganya adalah berkaitan dengan amalan hati. Cinta Allah dan Rasulnya, yang kedua cinta karena Allah, dan yang ketiga adalah benci kepada kekufuran. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menjaga amalan hati ini, berusaha untuk menumbuhkan dalam hati kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta karena Allah, dan juga benci untuk terjerumus dalam kekufuran. Hadis yang agung, apabila seorang merasakan ketiga-tiganya, maka Rasulullah SAW menjanjikan padanya wajada bihinna halawatal iman, dia akan merasakan manisnya keimanan. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka di dalam naungannya. Tahu kelak pada hari kiamat Allah SWT akan mendekatkan matahari kepada manusia. Semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka akan merasakan betapa teriknya matahari yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di hari tersebut, hingga keringatan bercucuran bahkan menenggelamkan mereka. Dan ketika itu tidak ada naungan. Bayangkan kalau kita di dunia, kita kepanasan, dijemur seharian, tengah hari berdiri di bawah sinar matahari akan sangat kepanasan dan akan berusaha untuk mencari teduhan-teduhan, mencari bayangan pohon, mencari bayangan bangunan untuk berteduh. Itu di dunia ada teduhan, tapi kelak pada hari kiamat tidak ada teduhan kecuali teduhan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan siapkan. Bagi siapa itu? Bagi siapa teduhan tersebut? Ternyata teduhan tersebut khusus bagi 7 macam orang ini. Rasulullah kabarkan sab'atun, ada 7 orang yang Allah SWT akan naungi mereka pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil, seorang pemimpin yang berlaku adil. Adil di sini tentunya adil yang dibangun di atas takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-adalah, ini maksud pada al-adalah adalah istiqamah. Maka pemimpin yang dimaksud dengan adil di sini adalah pemimpin yang dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang pemimpin di dalam hidup, dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari imamun adil. Yang kedua, wasyabun nasa'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak muda dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sejak muda dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah orang yang beruntung kelak pada hari kiamat. Karena kita akan ditanya tentang masa muda kita. Kita akan ditanya tentang waktu-waktu yang berlalu dari masa-masa kita. Oleh karena itu disebutkan pada sebagian riwayat bahwasanya apa? Seorang akan ditanya tentang wa an syababihi fima afna. Dia akan tanya tentang masa mudanya dalam hal apa dia habiskan. Maka di antara orang yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang yang sejak muda dia tumbuh dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita ketakwaan. Biasakan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan sebenar-benarnya keimanan. Karena Allah sudah perintahkan kita untuk bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, agar mereka tumbuh dalam ketakwaan, agar mereka menjadi salah satu dari golongan orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang yang hatinya sangat terpaut dengan masjid. Hatinya sangat terpaut dengan masjid, sangat rindu untuk terus mendatangi masjid. Yaitu dia terus memperhatikan waktu kapan dia dipanggil dan diseru untuk datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersegera. Inilah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Seperti kalau kita sedang menanti-nanti sebuah kabar berita yang ingin kita ketahui,
maka kita akan terus pantau jam berapa nih mulai, jam berapa akan ditayangkan, jam berapa akan diinformasikan, terus kita pantau. Maka begitu juga orang ini, kapan datang seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, untuk salat, maka dia akan terus menunggu-nunggu, tidak lalai hatinya, dan dia akan bersegera ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Maka ini juga keutamaan untuk menghidupkan dan memakmurkan masjid, orang-orang yang mereka menghidupkan dan memakmurkan masjid. Yang keempat, warajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang keduanya saling mencintai karena Allah, bertemu di dunia ini karena Allah, berkumpul, bertemu, berkenalan satu dengan yang lain. Mereka bertemu di dunia, pertemuannya dalam rangka apa? Bukan dalam rangka urusan dunia. Pertemuannya bukan karena sekedar mereka adalah orang yang memiliki hubungan kerabat, bukan. Tapi mereka bertemu, berkumpul di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu karena sama-sama menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama berkumpul di majelis ilmu. Akhirnya berteman, akhirnya berkenalan, berteman, kemudian saling terus menjalin keakraban. Ini adalah seorang dia berkumpul ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum yang kita kisahkan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Orang-orang yang tidak pernah bertemu sebelumnya, orang-orang yang tidak saling kenal sebelumnya. Namun ketika mereka bertemu didatangi oleh kaum Muhajirin, mereka bagi hartanya. Mereka berikan apa yang mereka miliki untuk membantu orang-orang Muhajirin. Kenapa? Karena mereka tahu orang-orang Muhajirin adalah orang diusir dari negerinya karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka sambut dengan bahagianya. Mereka sambut dengan tangan terbuka kehadiran orang-orang yang mereka cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Wa tafarraqa alaihi, dan ketika mereka berpisah pun di dunia, berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang satu sudah lebih dahulu untuk meninggalkan dunia, dan ketika dia meninggalkan pun adalah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berpisahnya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berpisah karena yang satu sudah bosan dengan ketakwaan. Bukan berpisah karena kan yang satu sudah bosan untuk hadir di majelis ilmu. Bukan. Mereka berpisah karena memang apa? Yang satu sudah mendahului untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketakwaannya. Inilah dua orang yang kedua-duanya akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'atu imra'atun dzata husnin wa jamal. Yang kelima adalah seorang yang dia diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kecantikan, keindahan, diajak untuk melakukan perbuatan zina, diajak untuk bermaksiat. Dan ketika itu ada kesempatan baginya untuk bermaksiat, tidak ada orang yang mengetahuinya. Bahkan kesempatan tersebut ditawarkan kepada dia. Ditawarkan, bukan dia yang mencari. Dia ditawarkan. Lalu dia katakan, inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Dia tinggalkan. Ketika fitnah itu datang kepada dia, ditawarkan, maka kebersihan hatinya menjadikan dia selamat. Oleh karena Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, di antara manusia ini ada orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Tu'radul fitanu 'alal qulub. Ujian-ujian ini terus dipaparkan pada hati manusia, seperti dibentangkannya tikar. Yang dimana kalau kita lihat tikar yang dirajut itu satu dengan lain serapat, tidak renggang. Ketika dibentangkan satu dengan lain akan saling terus berturut-turut saling terbuka. Begitu rapatnya fitnah, begitu banyaknya ujian dan cobaan, dan terus menerus dipaparkan pada hati manusia.
maka hati yang di mana dia fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi naukatun sauda. Hati yang di mana dia terbuka untuk menerima fitnah tersebut, dengan mudahnya dia terima. Dengan begitu gampangnya dia menerima fitnah dan ujian tersebut, maka akan terpapar noda hitam di dalam dirinya, dalam hatinya. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Dan hati yang dia berusaha untuk menolaknya, mengingkari fitnah tersebut, berusaha untuk menjauhinya, maka akan diberikanlah noda putih di dalam hati tersebut. Sampai apa? Rasulullah memberikan gambaran sampai seperti hati yang bersih, yang licin, yang dimana la tadurruhul fitan madamatis samawati wal ard, yang tidak akan termudarati oleh berbagai bentuk fitnah, selamat dia. Dan inilah hati orang yang seperti ini, hati orang yang dimana dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala berada di hadapan manusia dan tatkala dia berada dalam kesendirian. Maka orang yang seperti ini adalah termasuk orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang yang dimana dia bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan dengan tangan kanannya, menggambarkan dia tidak mempedulikan berapa jumlah yang dia sedekahkan. Tidak dia hitung-hitung, tidak dia harapkan balasannya di dunia karena keikhlasannya dia. Ketika dia bersedekah, maka bersedekah karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai seolah-olah tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maka orang yang seperti juga termasuk orang yang dinaungi kelak pada hari kiamat. Dan yang terakhir, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ayna. Seorang yang dia mengingat Allah di kesendirian, beribadah kepada Allah saat sendirian, tidak ada orang yang melihat, maka mengucurlah air matanya. Betapa banyak orang mudah mengucurkan air mata kalau berada di hadapan orang. Tapi ketika sudah dalam kondisi sendirian, ketika tidak ada orang yang memperhatikan, tidak mengalir air matanya. Karena sungguhnya air mata ini akan mengalir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ketujuh ini adalah orang yang memiliki amalan hati yang berupa rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mengingat Allah dalam kondisi sendirian, maka akan mengucurlah air matanya. Maka di dalam hadis yang mulia ini disebutkan salah satunya adalah orang yang mencintai karena Allah. Semoga Allah selalu menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah, menjadi orang-orang yang berteman karena Allah dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya, masih ada beberapa hadis lagi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wa la awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salama bainakum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Ini menunjukkan bahwasanya kunci surga adalah iman. Setiap orang yang beriman pasti akan masuk surga. Namun tentunya masuknya surga bagi orang-orang yang beriman, ada yang mereka masuk surga tanpa dihisab, tanpa melalui azab. Ada orang yang masuk surga tertunda karena hutang-hutangnya di dunia, hutang-hutangnya yang dia lakukan di dunia, yaitu hutang-hutang kezaliman. Akhirnya dia harus tertunda masuk surga untuk membayarkan terlebih dahulu atas hutang-hutang yang dia lakukan karena kezaliman di dunia.
Ada orang yang dia masuk neraka dikarenakan perbuatan zalimnya terhadap diri sendiri, sehingga mereka tertunda untuk masuk surga agar dibersihkan terlebih dahulu. Namun setiap orang yang beriman, selama dia bisa menjaga keimanannya, asal dari keimanan dia, maka dia pasti akan masuk surga. Maka Rasulullah sabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan tidak akan sempurna keimanan kalian sampai kalian saling menyayangi. Menunjukkan bahwasanya di antara orang-orang yang beriman wajib menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa cinta satu dengan yang lain. Dan cinta tersebut tentunya terwujud dengan cara apa? Dengan cara saling ta'awunu 'alal birri wat taqwa, dan saling mewasiati di atas kebenaran. Itu adalah bentuk cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahbabtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang kalau kalian lakukan akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta di antara kalian? Afshus salam bainakum. Caranya dengan cara apa? Nabi SAW kabarkan dengan cara menebarkan salam. Ini pentingnya menebarkan salam. Selain berwajah manis, ceria, senyum ketika bertemu dengan seorang mukmin, maka tebarkan juga salam. Karena di dalam salam terdapat doa kebaikan bagi orang yang kita ucapkan salam kepadanya. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum, apa artinya assalamualaikum? Semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Selamat dari apa? Selamat dari berbagai hal yang tidak menyenangkan, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia hal yang tidak menyenangkan berupa cobaan-cobaan, musibah, rasa sakit, sengsaraan, kegundah gulanaan. Di akhirat keselamatan dari api neraka. Maka ketika seorang mengucapkan kepada saudaranya assalamualaikum, kalau dia hadirkan dalam hatinya adalah doa untuk saudaranya, maka dia akan semakin tumbuh rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang sebab di antara sebab-sebab yang menumbuhkan rasa cinta karena Allah. Di samping itu ada sebab lain yang menumbuhkan rasa cinta di antara sesama orang-orang yang beriman. Yaitu apa? Tentunya dengan cara talabul ilmu, menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, seorang akan menjadi tahu jalan-jalan ketakwaan. Dan ketika dia mengetahui jalan-jalan ketakwaan, kemudian dia bertakwa, maka ada saudara yang melihat dia adalah orang yang bertakwa, maka akan tumbuh rasa cintanya kepada Allah, kepada orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirnya kita di tempat ini, luangkannya waktu kita untuk bisa saling bertemu di tempat ini, kita berharap adalah pertemuan di antara pertemuan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Pertemuan yang akan memberikan keberkahan kepada kita, pertemuan yang kita harapkan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan juga kecintaan di antara kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Khawani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Mungkin sampai di sini dulu hadis yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Semoga Allah SWT berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal saleh, menjadi kita orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Silahkan jika ada pertanyaan. Silakan.